Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat seluruh keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Pagi hari ini kita akan kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di Renungan 79 ini. Dan renungan firman Tuhan pagi ini saya ambil dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-6. Injil Matius 5, ayatnya yang ke-6, saya akan bacakan berkata demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Puji Tuhan, firman Tuhan ini berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia berada di bukit pada waktu orang banyak mengikuti dia untuk mendengarkan firman Tuhan yang dia ajarkan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Dan di sini kita lihat ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Mereka menginginkan mereka ingin belajar dari apa yang Yesus sampaikan dalam belajar dan mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Dan Bapak Ibu, di sini kita melihat kata lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus ini adalah satu sifat dan kebutuhan setiap makhluk hidup atau setiap manusia. Dan lapar dan haus ini juga adalah sebuah keinginan. Manusia dan keinginan itu tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan. Dan ini adalah dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di sini lapar dan haus ini adalah kata lain dari rindu atau ingin sekali. Di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-42 ayatnya yang kedua dan ketiga, di sana pemazmur berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian juga jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bila aku boleh datang melihat Allah. Ini adalah satu kerinduan dari pemazmur kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat juga di dalam Mazmur pasalnya yang ke-63, di sana kita dikatakan juga ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Ini adalah satu kerinduan atau kerinduan daripada pemazmur akan kebenaran itu, dan kebenaran di sini berbicara tentang Tuhan. Tuhan yang memberikan kepuasan dalam setiap jiwa manusia. Tuhan yang akan memberikan kepuasan dan kebahagiaan dalam setiap jiwa orang-orang yang mau datang kepada Dia. Dan itu sebabnya di dalam Injil Matius ini ketika Yesus melihat orang banyak mengikuti dia menyampaikan firman Tuhan ini. Dia menyampaikan firman Tuhan ini kepada orang banyak yang ada pada saat itu. Dan Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran? Karena dia katakan mereka akan dipuaskan. Di sini pagi ini kita akan melihat 3 arti dari lapar dan haus akan kebenaran itu. Haus dan lapar akan kebenaran di sini adalah yang pertama, kita akan melihat orang itu berarti dia sudah pernah menikmati
sudah pernah mengalami kelaparan, di mana dia pernah menikmati kelaparan itu, rasa lapar dalam hidupnya, sehingga dia mencari, sehingga dia merasakan ada haus dan lapar dalam dirinya. Dan anak Tuhan atau orang percaya yang sudah pernah menikmati kebenaran, yang sudah pernah menikmati firman Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidupnya, tentunya itu yang akan membuat dia haus akan kebenaran itu, haus akan Tuhan, dan dia akan terus mencari Tuhan, dia akan terus mencari firman Tuhan itu. Dan yang kedua di sini adalah haus dan lapar akan kebenaran itu akan muncul dalam diri orang percaya ketika dia melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan pada saat itu juga Roh Kudus akan mengingatkan dia, Roh Kudus akan menegur dia dan akan memimpin dia sehingga menimbulkan dia rindu, dia lapar, dia haus akan kebenaran itu. Dan ada banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya yang ketika mereka jatuh di dalam dosa, ketika Tuhan menegur mereka, ketika Roh Kudus memimpin mereka untuk kembali kepada Tuhan, ada kehausan, lapar akan kebenaran Tuhan itu. Itulah yang dimaksudkan dari lapar dan haus akan kebenaran itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8, di sana berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan di ayatnya yang ke-9, kalau kita membacanya, di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9 sana saya akan bacakan lagi. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan, dari segala kejahatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang percaya yang pernah meninggalkan Tuhan, yang pernah jatuh dalam dosa, ketika Roh Kudus, ketika Tuhan menegur dia, ketika Tuhan memimpin dia untuk kembali kepada Tuhan, dia akan memiliki rasa lapar dan haus. Itu akan menimbulkan dia memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia tidak hidup di dalam kebenaran. Dia hidup, itu yang akan menipu dirinya sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita lihat orang-orang yang haus akan kebenaran itu, dia akan, ketika dia memiliki kehausan, dia akan mendapatkan kelegaan, dia akan mendapatkan kepuasan yang tersendiri, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan yang ketiga di sini arti dari lapar dan haus akan kebenaran di sini adalah seseorang yang mementingkan kerajaan Allah dan kebenaran Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang memprioritas Tuhan dan kerajaan di dalam hidupnya. Dan hanya ada satu Tuhan dan kebenaran di dalam dirinya, yaitu kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, jemaat GPDI El Sadai Magelang, biarlah kita mau terus memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran itu. Rasa haus dan lapar akan kebenaran
Tuhan di dalam hidup kita. Di tengah-tengah kehidupan kita di hari-hari terakhir ini, tidak ada yang dapat memuaskan jiwa kita. Tidak ada yang dapat memberikan kepuasan di dalam hidup kita selain di dalam Yesus. Itu sebabnya Tuhan datang ke dalam dunia untuk menebus hidup kita, untuk memberikan kelegaan dalam kehidupan kita, untuk memberikan kepuasan di dalam jiwa kita. Kalau tubuh jasmani kita membutuhkan kepuasan jasmani, tetapi tubuh rohani kita, roh kita juga membutuhkan kepuasan itu. Itu sebabnya jiwa kita membutuhkan kepuasan itu di dalam Tuhan. Dan tidak hanya di dalam Tuhan kita akan memiliki kepuasan itu. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Tuhan datang dalam dunia ini untuk menebus kita. Dia datang, dia lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga untuk kita semua. Agar supaya kita memiliki kepuasan itu di dalam Dia. Dan dia telah naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan Dia berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita, tetapi Dia akan memberikan kuasanya dalam kehidupan kita. Dan biarlah di hari-hari ini, di mana Tuhan memberi kesempatan buat kita untuk datang kepada Dia, berdoa, menikmati kepuasan yang akan Dia berikan dalam hidup kita di dalam doa 10 hari ini, di mana kita diberikan kesempatan untuk berdoa memohon kuasa Roh Kudus itu. Biarlah kita mau berikan waktu kita. Kita mau mengambil waktu, kita mau memberikan kesempatan waktu kita untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan memenuhi kehidupan kita, semakin hari kita semakin dipenuhi dengan kuasa Roh. Sebab firman Tuhan berkata, di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan kuasanya 2 kali ganda. Kalau waktu yang lalu kita sudah dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus itu, dan mari kita mau terus minta. Di hari-hari ini kita mau minta Tuhan terus penuhkan kita dengan kuasanya itu. Dan buat yang belum dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, mari kita mau terus minta. Kita jangan menyerah. Kita harus terus mencari dengan penuh kehausan dan lapar akan Tuhan itu. Akan kuasanya itu dipenuhkan dalam kehidupan kita. Agar supaya kita memiliki kepuasan itu di dalam Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang tetap setia dalam kehidupan kita. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami datang di dalam doa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan yang datang lagi dalam kehidupan kami, yang berkata bahwa kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kami lapar dan haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tolong kami di tengah-tengah kami menjalani hari-hari terakhir ini, biar kami terus lapar dan haus akan Engkau di dalam hidup kami. Kami terus lapar akan firman Tuhan yang akan terus menuntun jalan hidup kami. Firman Tuhan yang akan terus menolong kami, membawa kami kepada jalan-Mu yang benar. Dan biarlah Tuhan Engkau yang akan terus juga memberikan kami haus dan lapar akan kuasa Roh Kudus yang akan memenuhi kehidupan kami, yang akan menolong kami, yang akan menguatkan kami di tengah-tengah hidup kami mengiring akan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu di mana saja mereka berada, baik yang ada di rumah, baik yang ada di tempat yang lain. Tuhan, biarlah Tuhan akan menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami akan mengakhiri renungan kami pagi hari ini dan kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Menikmati hadirat-Mu Tuhan Bapa. Ditinggikan namamu Yesus.
takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami, di hidupku. Bapakku datang menyembah di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa